Oke, shalom sahabat semua dimanapun kita berada. Hari ini saya bersama semua wartawan pers yang berada di Kota Kupang, di depan Pengadilan Negeri Kota Kupang. Hari ini jadi pertanyaan besar, kenapa sehingga wartawan-wartawan yang sudah menemani aliansi dari awal kasus ini mencuat di publik tidak diperkenankan untuk mengikuti persidangan hari ini. Sebab hari ini dinyatakan sebagai yang hadir adalah saksi-saksi mahkota, saksi-saksi inti seperti Sonia Iraua dan Baron Lai serta Fitri Indriani, tapi mereka tidak diperkenankan masyarakat untuk masuk ke dalam ruangan. Sebenarnya ini adalah harapan masyarakat. Nah, sementara mereka tidak masuk, masyarakat mau mengetahui berita di media itu dapatnya dari mana. Mungkin Mama Eli Sertian bisa menambahkan hasil kekecewaan kami. Ya, saya berpikir bahwa wartawan harus masuk. Itu tanda bahwa ini adalah pengadilan yang transparan, terbuka. Yang kedua, melalui wartawan masyarakat mendapat berita yang otentik, jadi tidak hoax. Karena itu kami minta kepada pengadilan untuk memberikan izin kepada wartawan untuk melihat berita yang otentik. Dan kami sangat kecewa jika wartawan tidak dimasukkan di dalam sidang yang terhormat ini, agar tidak terjadi hoax dan masyarakat tidak digiring oleh opini-opini yang sesat. Kami butuh berita yang otentik dari para wartawan. Terima kasih. Di sini ada Fakta Hukum, ada Victory News, bahkan ada Pos Kupang dan ada Kupang Terkini. Ini media-media resmi NTT yang selama ini membuat masyarakat merasa terhibur, masyarakat merasa mendapat info. Tapi hari ini beberapa media terkemuka di Kota Kupang ini tidak diperkenankan untuk satu pun dari anggota mereka masuk. Ada apa di balik ini? Dan ini kami pertanyakan, mengapa sehingga mereka tidak masuk? Ada apa dengan Polresta, dengan pengadilan hari ini? Padahal biasa-biasa mereka masuk tiap hari, sekalipun mereka hanya berdiri di depan pintu, sekalipun mereka tidak mendapat tempat duduk, tapi mereka akan berusaha sebisa mungkin, sekalipun tubuh mereka merasa lelah, jenuh, tapi mereka berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi hari ini mereka benar-benar kecewa. Sebagai wartawan pers mereka kecewa, dan semua masyarakat pasti kecewa terhadap ketidakhadiran mereka di media. Ya, di saat persidangan ini, apa harapan ketika masyarakat mau tahu berita yang pasti hari ini dari mana? Padahal hari ini nih harapan penuh masyarakat terhadap semua wartawan pers yang ada ini. Karena itu saya minta kita semua, saya sebagai perwakilan aliansi dan ini ada wartawan-wartawan yang ada, kami minta keadilan dari pengadilan supaya dapat memperkenankan mereka ini dapat masuk dan meliput berita-berita kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Mungkin dari wartawan mungkin ada yang mau tambahkan. Ya, saya salah satu wartawan yang sempat tidak diberi izin untuk meliput di ruangan sidang pada hari ini. Terus terang kami merasa kecewa karena sidang hari ini tidak seperti pada sidang-sidang yang lalu. Kami diizinkan masuk, walaupun kami diberi kesempatan untuk foto maupun mengambil gambar dalam durasi waktu sekitar 3 menit saja itu pun kami diberi izin. Tapi hari ini setelah kami diberi izin foto, kami diperintahkan keluar di ruangan. Yang kan di dalam ruangan sidang, di sekitar area saja kami tidak diperbolehkan. Menjadi pertanyaan saya, kenapa baru terjadi hari ini kami tidak diizinkan? Kenapa pada hari-hari yang lalu, saksi yang lalu kami diizinkan? Kami heran. Sedangkan kami ingin memberikan informasi yang jelas dan pasti kepada publik supaya mereka bisa tahu seperti apa kronologi persidangan sebenarnya. Kami tidak mau menjadi sebuah berita yang hoax apabila kami hanya mendengar di luar. Kami ingin suatu informasi yang jelas dari persidangan. Walaupun kami tidak diizinkan rekam atau mengambil gambar selama proses yang berjalan, tapi kami sangat membutuhkan kehadiran kami di dalam. Karena kami ingin menulis sesuai apa yang kami dengar. Tidak kami mau menulis sesuai cerita orang lain, kami tidak mau. Karena kita kami penuh dengan pertanggungjawaban yang pasti kepada publik yang membaca media kami. Oleh sebab itu saya menyampaikan rasa kecewa yang sangat luar biasa, dan kami harap kejadian ini jangan terulang lagi pada sidang-sidang berikutnya. Oke, terima kasih. Dari Fakta Hukum ini dari Kupang Terkini, silakan. Terkait dengan sidang terbuka, apa yang terbuka kalau media pun dilarang ikut? Terima kasih. Oke, hari ini kita akan mendengar
komentar daripada seorang penegak hukum Bapak Agus Nahak yang sudah hadir di sini. Mungkin kita akan jeda sebentar dan kita langsung bertemu dengan beliau. Terima kasih. Sabar. Oh, sabar. Ya, hari ini kita sudah bertemu dengan Bapak pengamat hukum Bapak Agus Nahak, dan kita biasa bilang Bung Nahak, apa komentar Bung terhadap kekecewaan para wartawan yang tidak diperkenankan hadir untuk meliput berita hari ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi Kota Kupang, dan juga saya pada pagi hari ini berada di Pengadilan Negeri Kota Kupang untuk memberikan support kepada keluarga korban pada proses sidang ini. Tadi saya sempat masuk ke dalam dan memang ada pemeriksaan saksi. Tadi majelisnya kurang lebih 5 orang dan jaksanya lebih dari 5. Ya, artinya kasus ini luar biasa ya, bukan kasus yang biasa. Jadi kasus ini pun sudah viral di mana-mana dari masyarakat NTT bahkan Indonesia, dan saya mengikuti perkara ini dari awal. Saya sangat kecewa ya kepada Ketua Pengadilan Negeri NTT untuk supaya mengambil sikap, karena masyarakat saat ini bertanya-tanya prosesnya seperti apa. Saya dari awal sudah sampaikan bahwa ini kasus terbuka untuk umum, sidangnya terbuka. Harusnya pengadilan mengizinkan kepada media, beberapa media untuk melakukan live di dalam sidang ini, supaya masyarakat itu bisa melihat bahwa oh ternyata kasus ini transparan. Ternyata pemeriksaannya bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan masyarakat. Ingat, perkara ini bukan pembunuhan biasa. Ini kasus pembunuhan yang luar biasa, kasus pembunuhan sadis yang masyarakat harus tahu. Karena selama ini masyarakat itu bertanya-tanya. Penegakan hukum yang morat-marit ini menunjukkan bahwa masyarakat mau melihat langsung seperti apa proses itu. Ini kan akhirnya hanya beberapa orang saja yang masuk ke dalam. Harusnya wartawan, media harus diizinkan untuk mengambil live, sehingga masyarakat Nusa Tenggara Timur dan juga masyarakat Indonesia biar melihat proses ini. Kan kasus wartawan live itu bukan hanya perkara, itu hampir semua perkara luar biasa itu mereka melakukan live, bahkan di MK, bahkan di Mahkamah Agung tidak ada persoalan, karena sekarang tidak bisa ditutup-tutup. Masyarakat harus tahu ini. Jadi saya tadi sempat masuk ke dalam, teman-teman wartawan ya, saudara-saudara saya tidak diizinkan masuk untuk mengambil gambar, video, bahkan untuk live pun tidak boleh. Nah ini saya minta kepada Ketua Pengadilan Tinggi ya, supaya bisa memonitor dan bisa memfasilitasi dan juga bisa membuka ruang untuk masyarakat, terutama juga rekan wartawan untuk mengambil gambar atau video, bahkan bisa live di ruang. Jadi masyarakat tidak perlu datang, tapi mereka bisa melihat dari rumah. Jadi bahwa ini semua transparan, jangan ditutup-tutupi. Semuanya sudah kejadian seperti ini. Dari awal satu tersangka, sekarang sudah tersangka. Tidak menutupkan bisa tersangka yang lain. Nah kalau ditutup-tutupi artinya tidak boleh masyarakat luas melihat secara live. Ini kan berarti kan kita lihat bahwa tidak ada transparansi. Makanya saya meminta ya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, beliau yang punya kewenangan, untuk memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kupang untuk supaya ini dibuka untuk live, sehingga masyarakat melihat prosesnya dari awal sampai nanti ada putusan, semuanya benar-benar transparan, sehingga putusan itu benar-benar keadilan buat korban dan juga mengisi juga harapan daripada masyarakat bahwa benar-benar ada pelaku yang mempertanggungjawab perbuatannya, pasal disangkakan, dan juga ada juga pelaku lain yang saat ini masih dalam proses. Jadi saya sampaikan juga bahwa kemarin kalau tidak salah tanggal 2 Juni ya, itu kan berkasnya IU kan dikembalikan P18, artinya ditolak, tapi ada nanti petunjuk di P19. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kita sudah menang perapit, artinya penetapan tersangka IU itu sudah sah. Hanya ini proses saja. Artinya nanti bolak-balik daripada berkas itu tidak ada persoalan. Artinya penegakan hukum kepada IU sudah ditahan, apresiasi kepada Polda, tapi pengembalian berkas bukan berarti nanti akan mengganggu proses, karena kita sudah menang perapit, tinggal proses dari jaksa ke Polda saja. Tidak ada pertanyaan? Oke. Mungkin aturan hukum kalau saksi di LPSK. Kalau menurut dianggap bisa berpotensi itu bisa mengajukan diri untuk dapat perlindungan dari LPSK. Tidak ada, ini kan kasus ini terbuka untuk umum. Makanya tadi saya bilang harusnya wartawan harus live mengambil video, tidak ada masalah. Ini untuk kepentingan masyarakat luas. Di mana-mana di Jakarta, di Bali itu biasa. Jadi maksud saya di NTT juga harus diberlakukan. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya, akhirnya muncul lagi bahwa runtuh lagi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Nusa Tenggara. Biarkan saja masyarakat melihat semuanya biar berjalan dengan baik. Ya. Bagus. Tadi kami dilarang mengikuti persidangan karena dengan alasan ada saksi mahkota atau saksi